Dan ibu kalau sudah tumbuh bangga jadi perempuan, tumbuh, lahir, terhormat, ibu syukuri dengan merasa bangga jadi perempuan. Dan saya katakan ya, satu-satunya ayat tentang manusia yang meminta pede, meminta percaya diri tentang keadaan dirinya, itu hanya ditemukan di dalam Al-Quran dan khusus bagi perempuan. Kenapa? Karena umumnya, dalam pandangan umum, itu selalu menyimpulkan bahwa perempuan itu lebih lemah dibandingkan laki-laki. Perempuan itu tidak bisa mengerjakan tugas-tugas tertentu seperti laki-laki memilikinya. Tapi tidak dipelajari apa keistimewaan perempuan yang tidak dipunyai laki-laki. Maka ayat pertama yang Allah turunkan, hey, jangan salah kesimpulan, perempuan itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Nah ini ketika diviralkan, penting kita lihat suasana masyarakatnya pada masa itu seperti apa. Kalau di ilmu sosiologi itu ada masalah apa di masyarakat sampai menyimpulkan seperti ini? Satu, kalau ulama itu identik dengan laki-laki, ahli ibadah itu identik dengan laki, bahkan di sudut yang lain nanti saking saking tidak dihormatinya perempuan, ada yang baru lahir tuh sudah dieksekusi, Bu. Itu menyebar tuh sampai nanti ke kalangan masyarakat jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, sudah sampai begitu tahapnya. Ada kalangan penganut agama tertentu, maaf ya Bu, itu di dalam rumah ibadahnya kalau tidak ada satu laki-laki belum dilangsungkan ibadah. Perempuan sebanyak apapun dianggapnya nol. Ada yang memandang bahwa Sayyidah Hawa alaihissalam, ibunda kita ke atas, istrinya Nabi Adam alaihissalam, itu bahkan ada yang saking kriminalnya, kata-katanya begitu jahat, mengatakan ini jelmaan dari iblis, jelmaan ular, karena menggoda suaminya Adam alaihissalam untuk melanggar ketaatan kepada Tuhan. Sebegitunya di Islam tidak pernah ditemukan. Maka fikih yang kedua, berbahagialah, perhatikan baik-baik, berbahagialah kalau diberikan oleh Allah anugerah apapun, termasuk keturunan baik laki-laki atau perempuan. Karena ini ibu-ibu saya motivasi segini, Bu. Satu kali Nabi cerita begini, saat akan memasuki pintu surga, tiba-tiba ada sekelompok ibu-ibu yang pengen cepat masuk. Ini tipikal ya, kalau ada hadiah besar, diskonnya banyak, kan ibu-ibu yang cepat pengen masuk tuh ya. Surga kan besar sekali ya, hadiahnya banyak, pengen cepat masuk. Nabi tanya, ya Jibril alaihissalam, Jibril itu siapa golongan itu? Itulah ibu-ibu yang merawat anak-anak perempuannya saat di bumi. Riwayatnya sahih. Makanya Nabi pernah komen, seorang ibu yang merawat dua anak perempuan, pernah nggak dengar hadis itu? Ya kan? Dan dua anak itu menjadi syafaat untuk dirinya saat yaumul hisab. Itu yang menjadikan ibu itu pengen cepat masuk sampai pengen mendahului Nabi. Ya, karena fitrah di dalam hatinya, bukan karena ketidakpatuhannya. Ya, tahu nggak kisahnya apa, Bu? Kan lagi makan, ada kurma kan? Jadi jatah anaknya sudah, jatah ibunya dibagi lagi untuk anaknya. Itu yang memberikan Nabi komen. Ibu itu langsung subscribe and like. Keturunan. Lahirnya siapa? Perempuan kan? Nah sekarang yuk masuk ke Maryamnya. Belum ke nama, mukadimah kedua ini. Tinggal 15 menit ini waktunya baru mukadimah. Ya. Sabar ya, nggak ngaji dengan saya harus begitu, sabar. Wa inni sammaituha Maryam. Berikutnya adalah adab dalam mendidik anak perempuan.